Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai materi tentang delivering value, yaitu mencakup tentang designing and managing integrated marketing channel. Baik, di sini kami beranggotakan 4 orang. Saya sendiri yaitu Siti Sutrapuja sebagai moderator. Ia akan membacakan materi yaitu Erlina Indrieni, Aisyah Rodatul Jannah, dan juga Mogi Ariska. Kepada teman-teman, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Designing and Managing Integrated Marketing Channel. Pertama, yaitu perubahan dalam perilaku pelanggan dan perusahaan. Konsumen secara fundamental mengubah cara pikir mereka berbelanja di toko. Semakin sering menggunakan ponsel untuk mengirim pesan kepada teman dan kerabat, serta suatu produk saat berbelanja di toko. Perusahaan mencoba memberi pelanggan mereka lebih banyak kendali atas pengalaman berbelanja untuk membawa teknologi web ke dalam toko. Contohnya yaitu Express Amerika memasang tautan suka-suka program perdagangan sosialnya. Kedua yaitu e-commerce marketing praktek. Pemasaran menggunakan sejumlah praktik baru dan tradisional di e-market. Ketiga yaitu iklan dan promosi. Memahami bagaimana konsumen ingin menggunakan ponsel pintar mereka sangat penting untuk memahami peran iklan dan promosi. Empat yaitu geoversing. Ide geoversing adalah untuk menargetkan pelanggan dengan promosi seluler ketika mereka berada di dalam ruangan geografis yang ditentukan, biasanya terdekat atau di toko. Yang kelima yaitu privasi. Fakta sebuah perusahaan dapat menentukan lokasi pelanggan untuk karyawan dengan teknologi GPS, menimbulkan masalah privasi seperti begitu banyaknya teknologi baru. Keenam yaitu konflik, kerjasama dan persaingan. Tidak perlu seberapa baik saluran yang diputuskan dan dikelola, akan ada konflik jika hanya karena kepentingan entitas bisnis independen tak selalu bertepatan. Yang ketujuh yaitu jenis-jenis konflik dan persaingan. Pertama yaitu konflik saluran horizontal, terjadi antara anggota saluran pada tingkat yang sama. Dua, konflik saluran vertikal, terjadi antara tingkat yang berbeda. Yang ketiga yaitu konflik multi-handed, adalah ketika pabrikan telah menetapkan 2 atau lebih saluran yang dijual ke pasar yang sama. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Erlina. 8. Penyebab konflik saluran, yaitu ketidaksesuaian sasaran, peran tidak jelas dan benar, perbedaan dalam persepsi, ketergantungan perantara pada pabrikan. 9. Mengelola konflik saluran. Beberapa konflik saluran dapat menjadi konstruktif yang mengarah pada adaptasi yang lebih baik terhadap lingkungan yang berubah. 10. Pembenaran strategi. Dalam beberapa kasus, pembenaran strategi meyakinkan bahwa mereka melayani segmen yang berbeda dan tidak bersaing sebanyak yang mereka pikir, dapat mengubah potensi konflik di antara anggota saluran. 11. Kompensasi ganda. Kompensasi ganda membayar saluran yang ada untuk penjualan yang dilakukan melalui saluran baru anggota channel. 11. Superordinate goal, yaitu dapat mencapai kesepakatan tentang tujuan fundamental. 12. Pertukaran karyawan, merupakan langkah yang bermanfaat untuk menukar orang antara 2 atau lebih banyak tingkat saluran. 14. Keanggotaan bersama. Sama pasar dapat mendorong keanggotaan bersama dalam asosiasi. 15. Perdagangan kooptasi, adalah upaya oleh satu organisasi untuk memenangkan dukungan dari para pemimpin yang lain dengan memasukkan mereka dalam dewan penasihat, dewan direksi. 16. Diplomasi, mediasi, dan arbitrase. Diplomasi terjadi ketika masing-masing pihak mengirim seseorang atau kelompok untuk bertemu dengan mitranya untuk menyelesaikan konflik. Mediasi bergantung pada pihak ketiga yang netral yang terampil dalam mendamaikan kedua kepentingan pihak.
Dalam arbitras, dua pihak setuju untuk menyampaikan argumentasi mereka kepada satu atau lebih arbitrator dan menerima keputusan mereka. 17. Jalur hukum. Jika tidak ada yang terbukti efektif, mitra saluran dapat memilih untuk mengajukan gugatan. 18. Pengencengan dan kanibalisasi. Pemasar harus berhati-hati untuk tidak melemahkan merek mereka melalui saluran yang tidak pantas, terutama merek-merek mewah yang gambarnya sering bergantung pada eksklusivitas dan layanan pribadi. 19. Masalah hukum dan etika dalam hubungan saluran. Perusahaan umumnya bebas untuk mengembangkan pengaturan saluran apapun yang sesuai dengan mereka. Undang-undang itu berusaha untuk mencegah hanya taktik eksklusif yang mungkin membuat pesaing menggunakan saluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu managing retailing, yaitu banyak perusahaan yang merangkul. Ada awalnya dipelopori oleh perusahaan-perusahaan Jepang seperti Toyota untuk memproduksi barang-barang dengan pemborosan waktu, bahan, dan uang. Selanjutnya, market logistik objektif, yaitu banyak perusahaan menyatakan tujuan logistik pasar mereka sebagai mendapatkan hak yang baik ke tempat yang tepat pada waktu untuk pelayanan yang maksimum, menyiarkan persediaan besar transportasi premium dan beberapa gudang, dan semuanya meningkatkan penada biaya logistik. Juga suatu perusahaan mencapai efisien logistik pasar dengan meminta setiap manajer logistik pasar untuk meminimalkan biaya logistik sendiri. Biaya logistik pasar terinteraksi dan sering berhubungan negatif. Misalnya, 1. Manajer lalu lintas mendukung pengiriman kereta api melalui pengiriman udara karena biaya kereta api berkurang. Kedua, departemen pengiriman merupakan kontainer murah untuk meminimalkan biaya pengiriman. 3. Manajer investasi mendukung persediaan rendah. Yang keempat, selanjutnya market logistik decision, keputusan logistik pasar. Itu perusahaan yang harus membuat 4 keputusan utama tentang logistik. 1. Bagaimana seharusnya kami menangani pesanan. 2. Di mana kami harus mencari stok kami dalam kurung pergudangan. Yang ketiga, beberapa banyak stok yang harus kami pegang dalam kurung persediaan. 4. Bagaimana seharusnya kami mengirimkan barang dalam kurung transportasi. Selanjutnya, order processing. Sebagian besar perusahaan saat ini mencoba untuk memperpendek pesanan ke siklus pembayaran, yaitu waktu antara penerimaan pesanan, pengiriman, dan pembayaran. Selanjutnya, pergudangan. Setiap perusahaan harus menyimpan barang jadi sampai jual karena siklus produksi dan konsumsi jarang cocok. Selanjutnya, inventaris. Orang-orang yang penjualan ingin dapat perusahaan mereka membawa persediaan yang cukup untuk segera memenuhi semua pesanan dan pelanggan. Tingkat stok ini disebut pesanan atau pemesanan ulang. Perusahaan perlu menyeimbangkan biaya pesanan dan biaya persediaan. Pemesanan biaya untuk perbuatan terdiri dari biaya pemasangan dan biaya operasional. Selanjutnya, transportasi. Transportasi mempengaruhi harga produk, kinerja, pengiriman, tepat waktu, dan kondisi barang ketika mereka tiba, yang semuanya mempengaruhi kepuasan pelanggan. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi. Jadi, kesimpulan dari materi kami tadi yaitu sistem saluran pemasaran atau marketing channel system adalah sekelompok saluran pemasaran tertentu yang digunakan oleh sebuah perusahaan, dan keputusan tentang sistem ini merupakan salah satu keputusan terpenting yang dihadapi manajemen. Peran utama saluran pemasaran adalah mengubah pembeli potensial menjadi pelanggan yang menguntungkan. Saluran pemasaran tidak hanya melayani pasar, tetapi mereka juga harus membentuk pasar. Sistem yang dipilih oleh Volvo Cars untuk saluran distribusi di Indonesia adalah
mengintegrasikan multisaluran atau multi-channel marketing, di mana Volvo Cars ini bekerja sama dengan Garansindo Group untuk menyalurkan produknya di Indonesia. Garansindo Group adalah distributor tunggal untuk Volvo Cars di Indonesia sejak bulan Januari 2017 dan bertanggung jawab penuh untuk penjualan dan layanan purna jual Volvo Cars di seluruh Indonesia. Selain itu, Volvo Cars juga menggunakan internet sebagai saluran pemasarannya, di mana Volvo Cars juga menerapkan e-commerce dalam menyalurkan produknya, seperti di Matse. Sebagai langkah awal, layanan ini akan ditawarkan kepada Volvo Drivers di Gothenburg menggunakan layanan add-on Volvo On Call. Sekian kesimpulan materi dari kami. Kalau ada dari teman-teman kritik dan saran dipersilakan. Dan juga bagi ada yang teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Kami akan membagikan yaitu menjadi 4 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.